Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Husnun Fauji, mahasiswi semester 5 STAI Yamisa Soreang, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Komunikasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Ridwan, SPDI, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang manfaat media komunikasi dalam pendidikan. Pada materi kali ini, ada beberapa pokok bahasan yang akan disampaikan, di antaranya pengertian media komunikasi dalam pendidikan, jenis-jenis media komunikasi dalam pendidikan, peran media komunikasi dalam pendidikan, manfaat serta pemanfaatan media komunikasi dalam pendidikan. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian media komunikasi. Media komunikasi merupakan perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang memiliki tujuan agar efisien dalam menyampaikan pesan atau informasi. Yang selanjutnya yaitu pengertian media komunikasi dalam pendidikan. Media komunikasi dalam pendidikan adalah seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis media komunikasi dalam pendidikan. Terdapat beberapa jenis media komunikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Di antaranya, yang pertama dilihat dari sifatnya. Media yang dapat dilihat dari sifatnya dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio, tape recorder, kaset, dan rekaman suara. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara, seperti foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, media audio visual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media audiovisual ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang kedua dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media yang dapat dilihat dari kemampuan jangkauannya dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Kemudian yang kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media ini dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu media yang diproyeksikan dan media yang tidak diproyeksikan. Contoh dari media yang diproyeksikan seperti film slide, film stripe, transparansi, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan berbagai bentuk media grafis lainnya. Kemudian yang selanjutnya dilihat berdasarkan bentuk. Jenis media komunikasi yang dilihat berdasarkan bentuk yaitu
media grafis, proyeksi diam, audio, audiovisual diam, film, media televisi, dan multimedia. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran media komunikasi dalam pendidikan. Komunikasi dalam pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran agar komunikasi antara guru dan siswa berlangsung baik dan informasi yang disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik oleh siswa. Maka dari itu, guru perlu menggunakan media pembelajaran. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu manfaat media komunikasi dalam pendidikan. Menurut Encyclopedia of Educational Research, manfaat media komunikasi dalam pendidikan adalah 1. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir sehingga mengurangi verbalitas. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa. Yang ketiga, meletakkan dasar yang penting untuk perkembangan belajar dan pelajaran lebih mantap. Yang selanjutnya, memberikan pengalaman yang nyata. Kemudian, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. Yang keenam, membantu tumbuhnya pengertian dan dengan demikian membantu perkembangan bahasa. Yang ketujuh, memberikan pengalaman yang tidak diperoleh dengan cara yang lain. Selanjutnya, media pendidikan memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara guru dan murid. Yang kesembilan, media pendidikan memberikan pengertian atau konsep yang sebenarnya secara realita dan teliti. Dan yang terakhir, media pendidikan membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar peserta didik. Kemudian masuk pada materi yang terakhir yaitu pemanfaatan media komunikasi dalam pendidikan. Pemanfaatan media komunikasi sangat beragam sesuai dengan perkembangan konsep belajar mengajar, yaitu bahasa sebagai media pembelajaran. Yang kedua, media sebagai alat bantu mengajar. Yang ketiga, media sebagai alat peraga. Yang keempat, audiovisual sebagai media. Yang kelima, media sebagai penyalur pesan. Dan yang terakhir, media sebagai sumber belajar. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bisa diambil manfaat dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.